Halo, coba bayangin sejenak betapa besarnya kekuasaan yang sebenarnya dipegang oleh kepolisian dalam keseharian kita. Di ulasan kali ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang super penting yang kadang emang kerasa kayak labirin birokrasi yang bikin pusing. Kita akan bahas soal tata kelola yang baik, pengawasan, dan akuntabilitas di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Pertanyaannya tuh simple, tapi dampaknya luar biasa. Gimana sih cara kita mastiin kekuasaan sebesar itu dipakai dengan benar? Gimana institusi raksasa ini diawasi biar nggak melenceng? Nah, itulah yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Kita akan sama-sama membedah jaring pengawasan yang menjaga penegak hukum kita. Di ulasan ini kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari ngebahas tugas dan tantangan utama, lanjut ke pengawasan internal Polri, terus kita lihat peran pengawas eksternal dan publik, naik lagi ke kontrol politik dan yudisial, sampai akhirnya bermuara di tujuan utamanya, mencapai good governance. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Bagian 1, tugas dan tantangan utama. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Jadi gini, polisi itu ibarat punya dua wajah yang kontras banget. Di satu sisi, ada Undang-Undang PWRI. Aturan ini ngasih mandat yang benar-benar fokus ke pelayanan masyarakat, kayak memelihara keamanan, ngasih perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Intinya jadi sosok pelindung yang ramah. Tapi, di sisi lain, berdasarkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi juga dikasih wewenang yang sangat tajam dan koersif. Mereka secara sah boleh melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai menyita barang. Bayangin deh, dua peran yang saling bertolak belakang ini, yang satu melayani dengan lembut, yang satu menindak dengan tegas, harus dijalankan oleh orang yang sama, di lapangan yang sama. Nggak gampang kan? Terus apa dampaknya kalau wewenang tajam tadi nggak diawasi dengan super ketat? Kita langsung nabrak dua tantangan besar. Pertama, penyalahgunaan wewenang. Kita mungkin udah sering dengar lah ya cerita-cerita di jalanan, mulai dari pungli, pemerasan, atau bahkan kekerasan oleh oknum. Kedua, dan ini yang paling kerasa di kita, adalah jurang ekspektasi. Ketika pelanggaran itu terjadi, muncul jarak yang sangat jauh antara harapan kita akan sosok polisi pahlawan dengan realitas pelayanan yang kadang bikin kita ngelus dada. Kesenjangan inilah yang bikin sistem pengawasan yang kuat itu benar-benar mutlak dibutuhin. Nah, itu membawa kita ke lapisan pertahanan pertama. Bagian 2, pengawasan internal Polri. Gimana mereka mengawasi diri mereka sendiri? Ada 4 mesin utama yang kerja keras di dalam tubuh kepolisian. Pertama, Propam. Ini nih yang sering disebut polisinya polisi. Tugasnya ngawasin pelanggaran disiplin dan etika. Kedua, Itwasum. Kalau Propam ngurusin etik, Itwasum ini yang jagain efisiensi dan aliran dana lewat audit kinerja. Ketiga, Satuan Pengawas Internal. Ini unit yang nyebar di tiap divisi buat mantau kerja harian secara real time. Dan yang keempat, Biro Warsidik. Biro ini khusus mastiin proses penyidikan itu berjalan objektif, fair, dan nggak ada yang namanya rekayasa kasus. Keempat pilar ini kerja bareng setiap hari, mastiin kereta kepolisian nggak keluar dari rel. Tapi nyerahin pengawasan cuma ke orang dalam aja tentu nggak pernah cukup dong. Bagian 3, pengawasan eksternal dan publik. Di sini masyarakat mulai ambil peran. Sekarang saya mau nanya nih ke Anda. Iya, Anda yang lagi dengerin ulasan ini. Di mana kira-kira posisi Anda dalam sistem raksasa ini? Mungkin Anda mikir, ya saya kan cuma warga biasa bukan pejabat. Tunggu dulu. Dalam tata kelola negara modern, Anda itu adalah komponen pengawas yang sangat aktif dan luar biasa nentuin loh. Di luar kepolisian, pembagian kerjanya cukup jelas. Di jalur formal, kita punya Kompolnas buat nampung keluhan kinerja polisi. Terus ada Ombudsman RI yang siap berantas maladministrasi. Misalnya tiba-tiba urus perpanjang SIM jadi berbelit-belit. Nah, lapornya ke sini. Ada juga Komnas HAM buat urusan pelanggaran hak asasi. Tapi mari kita lirik jalur suara publik. Ada media massa dan LSM yang terus mantau. Dan yang paling revolusioner sekarang, media sosial. Jujur aja, kekuatan netizen itu nggak bisa diremehin. Video keluhan warga yang viral di medsos seringkali bisa micu investigasi yang jauh lebih cepat dibanding numpuk berkas laporan formal. Jadi, dengan smartphone di tangan Anda sekarang, Anda itu benar-benar bagian penting dari ekosistem pengawasan ini. Yuk, kita zoom out lagi ke level yang lebih makro. Bagian 4, pengawasan politik dan yudisial. Di level negara, pengawasan datang dari banyak arah buat mastiin check and balances. Secara politik, DPR lewat Komisi Hukum rutin ngawasin arah kerja polisi lewat rapat dengar pendapat. Dan pastinya, di puncak ada presiden yang punya hak ngangkat dan berhentiin Kapolri. Tapi itu baru dari sisi politik. Secara yudisial, hukum itu sendiri yang jadi pengawas ketatnya. Pengadilan bertugas ngadili oknum aparat yang langgar pidana, terus ada senjata pamungkas bernama pra-peradilan, ini mekanisme yang bisa langsung batalin penangkapan atau penahanan kalau terbukti sewenang-wenang.
Terakhir ada para jaksa yang jadi filter penentu, mastiin berkas dari polisi udah bener-bener akurat sebelum masuk meja hijau. Berlapis banget kan? Kita udah bongkar semua lapisannya nih. Sekarang bagian 5. Mencapai good governance. Apa sih sebenarnya tujuan akhir dari semua sistem yang ribet tadi? Tata kelola yang baik itu ibarat kita ngebangun sebuah piramida. Harus dari bawah ke atas. Fondasi paling dasar itu integritas. Tanpa kejujuran dan kompas moral dari setiap anggota kepolisian, sistem secanggih apapun pasti runtuh. Kalau integritasnya udah kuat, baru kita bisa bangun akuntabilitas. Kemampuan Polri buat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan uang yang dipakai. Dari situ otomatis bakal lahir transparansi, di mana birokrasi yang tadinya kayak tembok tebal berubah jadi kaca bening yang bisa kita lihat. Nah, kalau 3 fondasi ini udah berdiri kokoh, barulah di puncak piramida itu, Polri bisa dapetin hadiah tertingginya, kepercayaan publik. Trust itu nggak bisa dipaksa pakai aturan, dia cuma bisa dimenangkan lewat sistem yang berjalan lurus. Dengan penerapan tata kelola yang baik, penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, transparan, dan akuntabel. Institusi kepolisian itu kan sebenarnya tulang punggung rasa aman kita sehari-hari ya. Jadi pengawasan berlapis yang kita bahas tadi itu sama sekali bukan bentuk permusuhan atau hukuman. Itu adalah bentuk perlindungan dari negara biar mereka bisa terus ngayomi kita dengan benar. Tapi ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungin. Kalau institusi negara dikasih kuasa buat ngawasin masyarakat dan ada sistem berlapis buat ngawasin institusi tersebut, siapa yang pada akhirnya pegang kendali paling tinggi atas keadilan di negeri ini? Jawabannya ada di kesadaran kita semua. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini dan sampai jumpa!